Sampai lupa kalau biasa keluar itu, Ustaz. Pak Hanan, moderator, boleh saya langsung nyambung ke pertanyaan. Monggo Pak, Karena silakan Pak. Sesinya adalah sesi pertanyaan ya. Ya. Oke. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Hanan tentang apakah benar COVID-19 pandemi ini melanda keterpurukan dana pensiun? Sudah dijawab. Ternyata tidak. Data statistik empirisnya laba ruginya bagus, ROA-nya bagus, ya toh. Saya lagi ini, pertumbuhan kata OJK Pak Wimbo itu merilis ucapan bahwa aset dana pensiun nasional itu tumbuh 7% atau setara dengan 320 triliun. Tumbuh. Berbeda katanya, dijelaskan berbeda dengan lembaga keuangan perbankan. Perbankan terpuruk. Kenapa? Karena NPL-nya di tahun 2019 di atas 3, hampir 4. Maka dikeluarkan oleh OJK di tahun 2020 kebijakan tentang restrukturisasi kredit. Ya. Jadi karena NPL itu banyak orang yang tidak membayar angsuran. Akibatnya bank-bank tidak memperoleh pendapatan. Terpuruk kinerjanya. Dikeluarkan kebijakan oleh OJK yaitu dengan restrukturisasi, penundaan. Sama dengan yang dijelaskan oleh Pak Dede tadi. Pendiri itu merestrukturisasi tentang iuran. Nah, jadi ditiru langkahnya OJK kayaknya ya. Saya nggak masuk ke sana, saya lanjutkan tentang OJK ini. Jadi OJK pada tahun 2020 telah mengeluarkan kebijakan yang namanya restrukturisasi untuk dunia perbankan. Maka NPL-nya turun perlahan atau stagnan, berhenti sampai di situ. Karena tidak lagi ada orang-orang yang tunggakannya macet. Ya. Itu jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Hanan bahwa tidak begitu terdampak dana pensiun ini. Pertanyaannya kan, apakah dana pensiun pernah ada kebijakan penundaan pembayaran kupon, obligasi, dividen atas saham? Apa ada? Kan nggak pernah ada ya kebijakan itu. Jadi pertumbuhan dana pensiun cukup stabil. Bahkan asetnya tumbuh 7%. Kita lihat tahun 2021. Ya. Di tahun 2020 indeks harga saham gabungan bulan Maret mencapai 4.000. Desember 2020 sudah mencapai 6.000. Juli tahun 2021 masuk dengan harga 6.400. Artinya apa? Artinya bahwa kegiatan finansial market modal ini sudah mulai bangkit gitu ya. Maka diingatkan oleh OJK, jangan lupa nanti di tahun 2021 itu kondisi bisnis dana pensiun atau investasi dana pensiun itu membaik. Maka jangan lupa tata kelolanya sesuai dengan OJK nomor 5 tahun 2019 ya, itu mengatur tentang tata kelola dana pensiun. Mungkin Pak Hanan juga tadi menyebutkan government fund. Apa ya tadi ya? Mirip lah. Jadi diingatkan oleh Pak Wim itu, Ketua OJK, jangan lupa tata kelola dan mitigasi risiko. Nah pertanyaannya, apakah semua dana pensiun baik yang besar maupun yang kecil itu sudah punya pedoman tentang tata kelola, sehingga ketika ada booming, ada bullish, itu transaksi dana pensiun itu ya, itu sudah bisa
dicermati dengan baik. Oh, ini mengandung risiko. Oh, risikonya tinggi. Oh, risikonya sedang. Oh, risikonya ringan. Kalau sudah bisa dimitigasi seperti itu, maka investasi dana pensiun, terutama di pasar modal, pasar uang dan pasar modal menjadi aman. Ya, gitu Pak. Nah, pertanyaan saya ke Pak Ketua Dana Pensiun Muhammadiyah, Pak Dede. Kalau saya belum nih Pak. Hah? Kalau ke yayasan belum bertanya. Itu kan fans saja itu kita. Fans saja. Ke Pak Dede, bagaimana perspektif investasi dana pensiun tahun 2001 bahkan tahun 2022? Kalau memperhatikan bahwa tahun 2001 itu indeks harga saham gabungan sudah naik menjadi 6.400. Kemudian saya tambah informasi ya, masih ada lagi Bursa Efek Indonesia itu memberikan izin pada 3 perusahaan sedang inisial public offering. Yang terdaftar itu 51 perusahaan yang menawarkan untuk IPO. Tetapi disetujui tahun 2001 3 perusahaan yang sedang IPO, 2 di bidang properti bisnisnya, 1 di bidang digital. Saya nggak tahu apa maknanya bidang digital ini ya. Apa artinya bahwa nanti tahun 2021 banyak penawaran-penawaran surat-surat berharga pasar modal, sehingga dana pensiun lebih leluasa untuk memilih alternatif mana surat berharga yang lebih menguntungkan, gitu ya. Nah, pertanyaan saya ke Pak Dede, bagaimana prospek ke depannya ini tahun 2001 maupun tahun 2000? Itu Bapak, Pak Moderator, terima kasih saya diberi kesempatan. Jangan lupa yayasan tanya. Untuk GKP. Yayasan belum tanya itu. Ini Pak Awi mau nanya ke yayasan nggak nih Pak? Yayasan Muhammadiyah maksudnya Pak. Oh, Yayasan BTN. Pak Dede kan pembicara mewakili yayasan dana pensiun Muhammadiyah. Asetnya sudah cukup banyak, bukan gurem Pak, 350 miliar. Itu bukan gurem itu, wah udah gede itu. Sebentar lagi menyalip YKP. Gitu ya. Kalau Muhammadiyah itu sudah oke. Yang sekarang yang menunjuk pertanyaan dari Pak Usman ini. Baik, terima kasih Pak Awi Arifin. Monggo Pak Dede. Terima kasih Pak Awi atas pertanyaannya. Terima kasih pencerahannya Pak Betsa, luar biasa sekali. Kita banyak belajar ini. Yang pertama tadi data-data sudah disampaikan Pak Hana bahwa pertumbuhan di tahun 2021 itu ROI 3% memang ada kenaikan Pak. Karena kalau ROI Dapen biasanya sekitar di 8-9% itu Pak. Jadi angka segitu itu masih kecil bagi Dapen. Tapi sudah mulai tumbuh ya. Sudah mulai terlihat tumbuh dibanding 2020 betul. Pak Awi bahwa 2021 itu sudah mulai terlihat lebih baik. Misalnya kami secara rata-rata industri biasanya 7-8% ROI itu ya. Tapi tahun 2020 betul-betul terpuruk karena mungkin semuanya menahan diri. Ketika semua proses itu sudah mulai terlihat, sebetulnya yang diharapkan oleh industri itu kebijakannya jelas begitu ya. Terpuruk seperti apapun asal kebijakannya jelas itu kepercayaan investor akan terjaga. Dan 2021 nampaknya betul prediksi Pak Awi, Pak Hana dan Bapak yang lain tuh sekarang bukan ini ya, sudah mulai kebal barangkali terhadap berita-berita itu. Mereka sudah mulai enjoy aja ya. Informasi-informasinya sudah tidak sesensitif dulu begitu. Betul kemarin Bukalapak baru saja juga melakukan IPO, beberapa bank digital juga sudah, bahkan bank-bank digital itu luar biasa itu bagi para pemerhati pasar modal itu naiknya bisa 100% lebih itu pada saat IPO. Tentu mungkin itu berdasarkan harapan bahwa selama pandemi ini terjadi perubahan perilaku di masyarakat
di mana yang konvensional awalnya, tapi kemudian teknologi digital menjadi sebuah pilihan termasuk di perbankan. Kita melihat mungkin di beberapa bank sudah nyaris tidak ada tellernya barangkali ya. Tellernya ada gitu kan, CS-nya mungkin sudah mulai berkurang. Nanti tantangan di BTN juga saya kira ada bank yang betul-betul hanya diawasi saja gitu, data ngeprint sendiri gitu ya. Itu barangkali yang membuat kenapa bank digital demikian cepat kepercayaan masyarakat di bursa ya. Kadang-kadang ini bubble juga, tapi mudah-mudahan ini merupakan sebuah harapan masyarakat terhadap masa depan dunia digital itu. Jadi kalau ditanya bagaimana prospek investasi DAPIN 2021 dan bahkan 2022, saya mengamini yang disampaikan Pak Hanan tadi, juga disampaikan Bapak yang lain, bahwa so far melihat berbagai kebijakan yang ada, kemudian melihat tren yang kemudian juga terjadi, memang sudah mulai pembalikan itu sudah mulai nampak ya. Kami berdarah-darah itu betul-betul di awal 2020 sampai semester 1 2020 itu terasa betul gitu ya. Tapi setelah itu perlahan-lahan pasar mulai kembali, publik juga mulai kepercayaannya tumbuh. Sesungguhnya bukan hanya pandemi yang menjadi penyebab anjloknya bursa saat itu. Karena Bapak-bapak mungkin yang memantau di bursa, kita ingat 2019 akhir itu ada kejadian, 2019 itu ada kejadian beberapa reksadana yang mengalami gagal bayar, ya. Itu yang membuat kepercayaan nasabah juga investor turun. Kita berharap 2020 awal itu akan kembali. Tiba-tiba muncul Jiwasraya. Wah, Jiwasraya membuat kepercayaan nasabah, kepercayaan investor itu turun. Jadi kalau kemarin kita masih berharap 2020 awal itu naik gitu, tiba-tiba Jiwasraya muncul, kepercayaan investor turun ditambah dengan pandemi. Nah, jadi itu merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang ada di bursa. Namun perlahan-lahan, pertama kepercayaan masyarakat sudah mulai tumbuh, kemudian iklim investasi sudah mulai dibenahi oleh pemerintah, bahkan pemerintah sangat fokus terhadap tumbuhnya ekonomi syariah, terlihat dari KNEX, dibentuknya KNEX dari KNKS menjadi KNEX yang dipimpin oleh presiden langsung begitu ya. Kemudian di ketua hariannya oleh Wapres Pak Ma'ruf Amin. Jadi kami betul memang optimis insya Allah 2021 itu akan lebih baik dan 2022 insya Allah jauh lebih baik dibanding 2020. Terima kasih Bapak. Mungkin saya tambahin Pak. Dede, Halo. setidaknya Ya. pertanyaan Pak Hanan, gitu. Jadi bagaimana meningkatkan idealisme? Idealismenya orang pensiunan itu hanya satu Pak, Tegumpi naik. Saya nggak berani ngomong manfaat pensiun ya, karena nanti kalau bicara manfaat pensiun itu sentuhannya, loh, aktuarianya bagaimana? Wah repot. Tapi berapa uang yang saya terima? Tegumpinya naik. Jadi harapan teman-teman pensiunan itu Pak, termasuk saya ini, itu tegumpinya naik. Itu idealismenya orang pensiunan. Gitu Pak Dede. Terima kasih. Baik Pak, mungkin saya sumbang saran sedikit lah, karena pertanyaannya Prof. Awi ini sebenarnya menuju saya juga, cuman dia takut-takut aja. Baik, kalau dikatakan bahwa manajemen portofolio untuk investasi 2001 ya dibanding 2020 ya boleh dikatakan kalau datanya Pak Hanan tadi meningkat ya saya rasa betul ya, saya rasa betul, tapi itu tergantung pada portofolio di investasi pasar uang dan pasar modal yang mana. Kalau dia jangka panjang berarti kan itu perjanjiannya sudah dari dulu ya panjang, tinggal mengikuti. Kalau obligasi dan lain sebagainya itu tetap meningkat berarti kan yang kita lakukan. Tapi kalau
portofolionya di jangka-jangka pendek seperti deposito, ya seperti kalau Pak Dede kan banyak deposito kan, ya tentu itu fluktuasinya sangat terasa di dalam masa pandemi ini. Dia jangka pendek. Nah, kebetulan kalau kami di yayasan ini portofolio di deposito itu sangat kecil, 1% ya, hanya dari seluruh portofolio penempatan di investasi pasar uang pasar modal. Itu memang banyak sekali di obligasi dan reksadana yang benar-benar aman, dan itu sudah memberikan return yang terjamin lah seperti itu. Jadi kalau kinerja kita di investasi pasar uang pasar modal, ya kalau di YKP-BTN memang terus terang itu adalah hal yang meningkat, ya betul sampai dengan saat ini. Tapi kita nggak tahu 2022 karena pengaruh pandemi 2021 ini kan nampak adanya juga baru nanti akan terasa, karena kan hasil nanti akhir 2021 atau awal 2022. Nah, yang menjadi kinerja kita juga ya sebenarnya di dalam investasi, yaitu di investasi di penyertaan, ya kita banyak penyertaan di perusahaan-perusahaan, ya perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor real, ya seperti perusahaan properti, ya kita punya perusahaan properti. Nah, di situ jelas sekali bahwa pasar properti itu sangat terpengaruh dengan kondisi ini. Ya, kan kita kalau di penyertaan di pasar properti kan yang kita hitung kan hanya dari laba berapa, kita dapat berapa, ya seperti itu. Nah, ini kondisi ini yang mempunyai pengaruh di dalam masa ini. Jadi kalau kita katakan tadi Pak Hanan hanya menyoroti di bidang investasi di pasar uang pasar modal, ya saya anggap itu betul. Tapi kalau kita juga ada investasi di penyertaan atau pinjaman investasi dan sebagainya, ya atau investasi aset, nah itu juga pengaruh karena memang betul-betul itu adalah bisnis yang real yang dijalani pada masa ini. Jadi tergantung pada portfolio investasi mereka, apakah banyak di pasar uang atau pasar modal atau di investasi di lain, ya di penyertaan atau investasi di aset. Saya rasa itu jawaban saya. Mungkin tambahan untuk Pak Dede tadi, ya, karena saya memang sepertinya kalau Yayasan Kesejahteraan ini adalah pelengkap, ya pelengkap suatu lembaga pelengkap untuk menjamin kesejahteraan dari sisi yang lain. Tapi kalau Pak Haris, Pak Dede ini kan harus menjamin kesejahteraan dari finansial, ya seperti itu. Jadi memandangnya harus lebih komprehensif. Terima kasih Pak Prof. Itzal, ya. Tadi saya juga masih belum pensiun Pak, masih jalan terus Pak. Apa aja dikerjain Pak. Oke, terima kasih Pak Hunman. Mungkin muridnya Pak Itzal. Ya, silakan, terima kasih. Pak Hanan mungkin mau menambahkan? Mungkin sudah cukup Pak Renaldi. Oh, cukup Pak. Oke Pak, terima kasih. Baik, selanjutnya kita buka ya tanya jawab lagi. Monggo, siapa? Mungkin ini Pak Edi, ya. Pak Edi mana ya? Edi Setiadi. Pak Edi Setiadi. Oke. Mamat Setiawan daftar, Mamat Setiawan daftar, ya. Oke. Ya. Ya, saya ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama terima kasih nih ke Pak Hanan yang mengundang saya. Sebenarnya saya nggak mau muncul saja. Saya sedang semedi, Pak. Kedua, mohon maaf nih kamera saya rusak jadi tidak kelihatan. Hijrah dan insaf gitu kan di bank konvensional. Pak Hanan kita bikin BTN Syariah.
Pertanyaan saya banyak ke Pak Dede sebenarnya, karena Pak Dede ini kayaknya saya mungkin akan banyak belajar dengan Pak Dede tentang dana pensiun syariah. Pertama, Pak Dede, kalau saya bingung, saya mempelajari dana pensiun itu dari undang-undang tentunya ya, yang tertinggi Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 tahun 92. Di situ saya lihat tidak ada loh yang boleh boleh ada dana pensiun syariah. Nggak tahu kalau ada substitusi atau derivatif dari POJK ya. Yang jelas undang-undang tertinggi dana pensiun itu kan di Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 tahun 92. Di situ tidak ada disebutkan diperbolehkan dana pensiun syariah ya. Itu mungkin apa sih dasar hukum pembentukan dana pensiun syariah Pak Dede ini? Karena belum tahu nih. Terus terang saya juga, wah ini mantap ini, saya bilang ini ada dana pensiun syariah ini. Terus yang kedua, pertanyaan buat Pak Dede juga karena Pak Dede praktisi ya, mengenai RKD, rasio kecukupan dana. Kita tahu bahwa rumusnya adalah, tolong dikoreksi kalau saya salah, perbandingan antara net aset dana pensiun dibandingkan dengan penilaian aktuaria dikali 100%. Itu mana yang lebih besar. Nah, nanti kalau less than 100% itu pendiri harus nambah. Ya, tapi kalau more than 100% itu aman lah. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Dede, kalau RKD-nya di bawah 100%, pendiri harus nambah. Nah, pendiri ini kan sebenarnya Universitas Muhammadiyah ya. Ada nggak pengalaman seperti itu? Atau bisa ditunjukkan nggak kinerja dana pensiun Muhammadiyah ya, dengan grafik aja, misalnya pertumbuhan kinerjanya sama dengan rasio RKD-nya. Pada titik tertentu pernah nggak RKD-nya itu di bawah 100%? So, solusinya itu bagaimana? Itu aja. Jadi dasar hukum dana pensiun syariah, RKD. Kemudian tadi juga menarik bahwa Pak Dede menjelaskan bahwa dana pensiunnya 30% sudah, tadi kan dari POJK. POJK kemudian Muhammadiyah bikin peraturan dana pensiun Muhammadiyah dalam investasi ya. Kemudian bikin rencana strategis investasi. Tapi 30%-nya sudah di-keep sama OJK, 30%-nya ke SBN loh gitu loh. SBN syariah tentunya ya. Nah, tinggal kita main ngutik-ngutik 70%. Nah, saya usulkan ini kan sebenarnya ada pemaksaan dari OJK, dana pensiun 30% nggak boleh kemana-mana loh ke SBN. SBN kan itu sebenarnya kalau menurut saya sih sekoci daripada APBN ya. Jadi SBSNS, surat berharga syariah nasional syariah negara itu sekoci sebenarnya APBN. Nah, tadi kan Pak Dede sedang mengusulkan amandemen Undang-Undang Dana Pensiun 1192, termasuk ini Pak. Jadi biarlah dana pensiun itu kayak bank, jangan dana pensiunnya 30%-nya harus wajib kudu gitu kan, kudu ke SBSN. Ini kan campur tangan pemerintah pada pensiun. Hilangkan aja, biarkan 100% dana pensiun itu dikelola oleh funds manager dana pensiun gitu. Itu saja yang usulan ke Pak Dede untuk masukkan ke dalam usulan amandemen Undang-Undang Dana Pensiun 1192. Mungkin itu. Jadi kalau saya rekap tadi dasar dana pensiun, dasar hukum dana pensiun, kemudian kalau RKD-nya di bawah 100% bagaimana, kemudian usulan tentang independensi mengelola dana pensiun, ya, jangan 30% sudah dipatok ke SBSN oleh POJK. Nah khusus untuk Pahanan itu bagus sekali, tadi ada 5 kelemahan manajemen dana pensiun. Nah Pahanan saya mohon, ini based on research atau based on experience. Karena ini bagus banget. 5 kelemahan dana pensiun itu kalau kita turunkan, itu luar biasa. Ya, mohon kepada Pak Hanan. Itu dari saya, dan sekali lagi kepada para senior, saya yang doib ini, saya yang sedang bertapa ini, mohon maaf. Ya. Sekali lagi kalau nggak diundang Pak Hanan, saya nggak datang nih. Ada syariahnya juga saya. Kepada Prof. Faisal, mungkin nanti saya hubungi Prof. Karena saya masih punya hutang tulisan. Saya malu sebenarnya, Prof. Alhamdulillah. Kalau sudah insaf,
Alhamdulillah sudah insaf gitu. Iya, ya, Bro. Saya sedang bersemedi tuh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Pak, kita langsung Pak Dede. Pak Dede nambahi sedikit, Pak Moderator nambahi lanjutan pertanyaannya Pak Edi tadi ya, boleh? Ya, monggo Pak. Boleh Pak. Tadi disinggung oleh Pak Edi Setiadi, jika RKAD-nya itu less than 100% 100 gitu ya, itu kan pendiri harus nambah. Sekarang saya balik. Kalau RKD-nya itu di atas 100%, gitu ya, taruhlah, let's say 100. Bolehkah RKD atau pengalaman dari dana pensiun Muhammadiyah ini, saya tanya, bisa nggak kelebihan RKD itu saya potong untuk menambah take home pay kepada para pensiunan? Gitu, Pak. Kalau ada praktek di dana pensiun Muhammadiyah, monggo Pak. Kami tunggu penjelasannya. Gitu? Nggih. Monggo Pak Dede langsung mungkin. Pak, Baik. mungkin Pak Mamat Setiawan dulu, Pak. Oh, Pak Mamat silakan. Pak Mamat Setiawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pembicara, saya tidak sebut satu-satu, tapi kalau Pak Hulman harus saya sebut ya. Pak Hulman, Pak Awi, Pak Hanan ya. Saya anggota dari dana pensiun titik-titik. Peserta ya. Bapak dan Ibu, kita ketahui bahwa landasan dari dana pensiun itu tadi udah disebutkan juga oleh Pak Edi Setiadi sama Pak Awi, itu dari Undang-Undang Dana Pensiun. Turun ke peraturan pemerintah mengenai dana pensiun. Turun ke bawahnya OJK ya, peraturan OJK, yaitu khusus mungkin yang saya ini ke tata kelolanya. Jadi mohon mungkin nanti ada tambahan dari Pak Dede Haris ya. Nah, dari tata kelola itu dana pensiun akan membuat peraturan yang membuat pendiri ya. Nah, dari pendiri itu ada lagi yang disebut dengan peraturan tata kelola yang dibuat oleh dana pensiun sendiri ya. Nah, ini saya mungkin mau satu aja perihalnya mengenai keterbukaan dari tata kelola yang dibuat oleh direksi dana pensiun. Khususnya mungkin kalau Pak Dede mau menjawabnya di Muhammadiyah gitu ya. Nah, ini dalam peraturan dana pensiun dari yang saya sebutkan tadi dari undang-undang sampai tata kelola, itu pengurus dana pensiun punya kewajiban menyampaikan informasi kepada peserta. Nah, di dalamnya itu disebutkan informasi itu harus sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan. Nah, yang jadi pertanyaan itu di keterbukaan itu termasuk juga mengkritisi investasi. Nah, dan peserta diperbolehkan, diharuskan, diizinkan, mungkin juga wajib untuk mengkritisi tata kelola investasi tadi di dana pensiun di mana yang bersangkutan sebagai peserta. Nah, kalau menganut kepada peraturan Menteri Keuangan bahwa yang disampaikan itu sama dengan yang dipublikasikan, tidak mungkin peserta itu bisa mengkritisi, memberi saran atau mungkin masukan-masukan terhadap pengelolaan investasi dana pensiun. Nah, ini kok ada beda-beda gitu ya, ada beda-beda mengenai pelaporan itu ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini? Bisa langsung dijawab Pak Dede. Baik, terima kasih. Pertanyaannya banyak ini. Yang pertama terkait dengan landasan dana pensiun syariah, betul.
betul Pak Edi bahwa hingga saat ini kita mengusulkan adanya perubahan undang-undang, salah satunya karena tidak ada tentang dapen syariah. Dapen syariah itu ada dalam POJK nomor 33 tahun 2016 tentang penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Jadi dapen syariah muncul berdasarkan POJK itu di tahun 2016. Hingga saat ini ada 1 DPLK yang sudah full syariah, yaitu DPLK Muamalat, dan ada 3 dana pensiun pemberi kerja yang full syariah. Yang pertama dana pensiun Rumah Sakit Islam Jakarta, yang kedua programnya PPIP, yang kedua dana pensiun Syariah Muhammadiyah di Jogja, dan yang ketiga dana pensiun Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan kebetulan ketiga-tiganya berada di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi yang syariah semuanya dari Muhammadiyah begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau RKD di bawah 100% bagaimana? Ya, kami relatif sering ini, Bapak. Jadi secara umum kami ada 29 mitra begitu, dan mayoritas, bukan mayoritas, sekarang mayoritas sudah di atas 100%. Masih ada beberapa mitra yang di bawah 100%. Maka otomatis itu menjadi, dan kita sejak awal sudah kita sampaikan dengan kalau bahasa Pak SBY itu terang benderang begitu Pak Edi ya. Ketika sosialisasi, ketika mereka mau bergabung menjadi mitra, kita sampaikan hak dan kewajibannya, terutama terkait dengan RKD ini, rasio kecukupan dan ini. Maka ketika mereka berada di bawah 100%, maka iurannya otomatis menjadi lebih besar. Apalagi jika peringkatnya peringkat ketiga begitu. Kalau peringkat kedua mungkin masih tambahannya tidak terlalu besar ya, tapi kalau peringkat ketiga kan muncul kewajiban solvabilitas, sehingga itu menjadi lebih besar karena dicicilnya selama 3 tahun. Kalau kewajiban aktuaria kan 15 tahun, sehingga cicilannya menjadi lebih kecil. Jadi apakah pernah, saya kira masih di Dapenmu, karena banyak yang baru masuk, sehingga mereka yang baru masuk biasanya masih di bawah 100%. Sehingga kewajiban-kewajibannya masih cukup, ya kalau dibilang besar, cukup besar. Tetapi sekali lagi itu sudah kami sosialisasikan sejak awal, sehingga para pemangku kepentingan dalam ini direksi, BPH, kalau di kalau rektor, kalau di UMY ya, kalau di Universitas Muhammadiyah ada rektor, ada BPH begitu ya, sehingga mereka sudah tahu terkait dengan kewajibannya. Termasuk ketika mau menaikkan gaji pokok. Kalau menaikkan gaji pokok aktif itu akan menimbulkan namanya iuran masa lalu atau PSL ya, Past Service Liability. UMY contohnya pernah menaikkan gaji pokok ya, karena di Dapen Muhammadiyah yang jadi jadi patokan PHDP itu gaji pokok terakhir. UMY itu tadinya gaji pokoknya kecil Pak. Kemudian pas ganti rektor Pak Kun, dinaikkan gajinya hampir 100%. Maka ketika kita simulasi itu menimbulkan iuran masa lalu 32 miliar. Kita sampaikan kepada UMY angka ini, lalu BPH-nya mengatakan ya selama masih di bawah 40 miliar oke lah, kemudian dilunasi oleh UMY. Gitu. Jadi semua itu selalu kami komunikasikan, karena bagaimanapun ini terkait dengan tadi tata kelola, terkait dengan keterbukaan informasi, karena angka-angka ini tentu menjadi bagian dari catatan manajemen untuk melakukan keputusan-keputusan dalam hal operasional di tempat masing-masing. Kemudian usulan tentang SBN, ya betul sekali. Itu biasanya selama ini investasi Dapen itu adalah maksimal. Misalnya investasi pada properti, bangunan tanah dan bangunan itu maksimal 15%. Kan begitu ya. Dulu, sekarang dinaikkan jadi 20%. Investasi pada penyertaan langsung maksimal 15%. Sampai saat ini 15% kalau penyertaan langsung. Jadi kalau kita anak perusahaan itu maksimal 15% dari aset investasi. Nah, ujung-ujung muncullah POJK nomor 1 itu 2011 ya. 2011 kalau nggak salah. Yang mewajibkan minimal 30%. Wah, semua Dapen itu berteriak, Pak. Wah, ini tadi mengatakan 30% itu wajib masuk ke SBN. Padahal kita tahu sendiri return SBN itu di antara 6 sampai 7 gitu. Padahal waktu itu rata-rata target investasi Dapen masih 10%. Berarti kita sudah bolong itu ya, ada bolong sekitar 3% gitu yang harus kita tutup. Kita semua mengajukan keberatan, tapi sampai saat ini belum ada juga ini tindak lanjut dari itu.
Sehingga itu menjadi sebuah hal yang cukup memberatkan bagi Dapen. Tadi Bapak juga sudah melihat, barangkali 30% udah dibungkus ke sana, tidak bisa ngapa-ngapain. Taken for granted. Kalau kurang dari itu, biasanya kita dikasih surat cinta. Jadi memang terus disampaikan oleh ADPI, Perkumpulan ADPI, Asosiasi Dana Pensiun juga terkait hal ini. Pas dengan rencana perubahan, ya, revisi undang-undang, itu juga tetap kita masukkan, Pak, karena betul beban pengurus menjadi lebih berat. Prof. Awi tadi, kalau di atas 100%, apakah bisa untuk menaikkan kesejahteraan? Bapak sekalian, kalau dana pensiun, itu yang jadi patokan adalah pada saat pensiun, misalnya di Dapen Syariah Muhammadiyah, dihitung ya, 2,5% kali masa kerja kali gaji pokok terakhir. Dapatlah katakanlah 1 juta. Aturan di Dapen Syariah Muhammadiyah setiap tahun itu naik 2%. Gitu. Maka ketika UMY, UAD, atau PKU Jogja, PKU Bantul, mitra-mitra kami naik gaji pokoknya yang di yang masih aktif, itu pensiunan tidak ngaruh karena memang sudah selesai, sudah close ya. Jadi hubungannya. Beda dengan negara. Negara itu ke pensiunan pegawai aktif naik, pensiunan suka dinaikkan gitu kan. Itu sebetulnya dari sisi teori itu tidak pas begitu ya. Karena itu berarti membebani negara gitu kan. Nah, maka Bapak-Bapak sekalian kalau mendengar pemerintah akan melakukan perubahan terhadap sistem pensiun, salah satunya itu Bapak-Bapak sekalian. Jadi saya juga putra pensiunan, ayah saya guru agama gitu. Dulu mungkin gajinya berapa ya? Ya nggak nyampe 1 juta barangkali. Tapi sekarang mata pensiunnya 1 juta lebih gitu kan. Nah dari mana? Ya itu dari APBN. Nah kalau di dana pensiun yang dikelola oleh swasta, itu tidak memungkinkan Bapak, kecuali kalau BTN kan mitranya hanya satu, BTN saja, itu kebijakan dari pendiri, misalnya BTN-nya sendiri memberi manfaat lain kepada pensiunan, itu hal lain. Tapi dari dana pensiun itu tidak bisa lagi dilakukan, kecuali dana pensiun sudah membuka, seperti saya sampaikan slide terakhir, ada manfaat lain gitu ya, ada tambahan itu. Tapi kalau yang normal sudah berjalan, itu ya akan seperti itu, plus seperti di PDP-nya, kalau ada kenaikan, ya kenaikan seperti yang sudah tercantum di PDP, misalnya 2% atau 5%. Kalau Dapen Syariah Muhammadiyah 2%, yaitu otomatis. Ketika berganti tahun, maka akan otomatis naik 2%. Mungkin tidak terlalu efek ya, tapi itu bagian dari upaya kami untuk memberi kenaikan kepada para pensiunan. Kemudian Pak Mamat menyampaikan, iya betul, bahwa sesuai aturan pengurus serta wajib menyampaikan informasi kepada peserta. Biasanya dalam leaflet mungkin begitu, atau sekarang menggunakan website begitu. Informasi apa yang disampaikan? Pertama laporan keuangan, biasanya begitu ya. Ya laporan keuangannya apa, kemudian portofolionya apa. Seperti itu yang disampaikan pengurus kepada peserta. Medianya bisa berbagai hal. Kalau Dapen Syariah Muhammadiyah misalnya pakai majalah dulu begitu ya, tapi kemudian disebutkan oh ini kurang efektif, eman-eman gitu, akhirnya misalnya pakai website atau buklet yang lebih kecil lagi begitu kan. Ada laporan keuangan Pak, ada laporan pengawasan Dewan Pengawas, itu yang kita sampaikan. Mungkin kenapa tidak ada terkait dengan investasi barangkali begitu ya, karena seperti halnya Dapen Syariah Muhammadiyah, Dapen BTN itu adalah dana pensiun pemberi kerja. Jadi apa yang terjadi kemudian jika pengurus melakukan investasi kemudian di bawah target, maka yang akan kena itu bukan bapak-bapak sebagai bapak ibu sebagai peserta, tapi BTN-nya sebagai pemberi kerja yang akan terkena kewajiban menambah iuran. Sehingga barangkali itu yang menyebabkan kalau di turun Dapen yang banyak berkomentar nanti pendiri ya, karena yang pendiri dan pemberi kerja yang memiliki langsung kewajiban terhadap pemenuhan aktuaria itu. Misalnya kalau hasil investasi turun, maka yang akan kewajiban nambah iuran itu pemberi kerjanya. Kalau peserta tidak. Beda dengan DPLK Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian. Kalau DPLK yang akan terkena adalah Bapak Ibu langsung sebagai peserta. Misalnya besok mau pensiun begitu, tiba-tiba investasi tahun ini anjlok. Maka itu kemungkinan besar hasil investasi kalau iuran pensiunnya sudah jelas kan, kemudian hasil investasinya akan sangat terdampak. Tapi kalau di DPPK seperti Dapen Muhammadiyah itu tahun ini anjlok Pak, peserta tidak kena efeknya Pak, tapi yang kena adalah pemberi kerjanya.
UMY, UAD, PKU Jogja, PKU Bantul, UM Aceh gitu, mereka akan nambah iurannya begitu ya. Dan apalagi? Kira mudah-mudahan itu bisa menjawab Pak Mamat. Kemudian tadi juga Pak Prof menyatakan kok investasinya di deposito gitu ya. Betul Prof, karena memang kita melihat kondisi pandemi saat ini yang memang kita menjaga likuiditas gitu. Kalau di reksadana misalnya itu bukan, menurut kami, pandangan kami itu bukan hal yang tepat karena pertama turbulen yang sedang luar biasa. Yang kedua likuiditasnya juga tentu menjadi tidak seliquid kalau deposito ya. Bapak Ibu, saya sampaikan tadi Dapen Muhammadiyah kebetulan di BPR Syariah yang nisbahnya lebih tinggi ya. Nisbahnya lebih tinggi sehingga bagi hasilnya juga kami lebih tinggi. Itu yang kami lakukan. Memang betul untuk jangka panjang deposito tentu bukan instrumen yang tepat kalau untuk jangka panjang. Ada reksadana, ada saham, ada tanah, bangunan bisa gitu ya. Kemudian ada juga EBA semacam itu. Tapi untuk saat-saat seperti ini, di masa gonjang-ganjing seperti ini, kami menilai itu adalah yang tepat untuk saat ini. Saya kira itu. Terima kasih. Nuhun, Pak Dede. Pak Omar. Oke, terima kasih Pak Dede. Baik Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Mohon maaf sekali dikarenakan waktu kita sudah jam 12 lebih. Kita mengakhiri cukup seminar kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara kita pada siang hari ini, Bapak Dede Hari Sumarno, Bapak Hulmansyah, dan Bapak Hanan Misah Wiasto. Baik, mungkin selanjutnya waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Maksud saya MC. Monggo silakan MC. Baik, terima kasih Pak Rinaldi. Baik, demikianlah acara webinar pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya. Semoga dari webinar ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Dan nanti setelah acara penutupan ini, nanti akan ada sesi foto bersama untuk Mas Rizky, admin. Mohon untuk dibantu untuk foto bersama, nggih? Iya, siap. Baik. Nanti saya yang aba-aba. Baik, Bapak Ibu semuanya dimohon untuk menghidupkan kameranya. Nah, kita akan foto bersama. Baik. Pak Rinaldi, dibuka kameranya. Sudah nggak ada. Ini untuk halaman 1, saya pandu. Hitungan ketiga ya, senyum semua. 1, 2, 3. Untuk halaman kedua, mohon diaktifkan kameranya. 1, 2, 3. Oke, untuk halaman terakhir, halaman ketiga. 1, 2, 3. Baik. Sudah, Bu? Sudah, terima kasih Mas Rizky. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Demikianlah acara pada siang hari ini. Saya Miftah Fitriana undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Prof Ali, Prof Iksal, Pak Adi, nanti jumpa ya.